Katanya premi unit link tuh flat, kok sekarang naik? Nah, sebenarnya kenapa sih premi asuransi jadi pada naik gini? Setelah gue bikin video pertama yang kemarin, ternyata masih banyak yang salah paham, masih banyak kontra dan juga pertanyaan terhadap perubahan ini. So ya sudah, gue bikin versi detail dan komplitnya. Beberapa pertanyaan dari kalian pun akan gue bahas juga di sini. Oke, dengerin, ambil pulpen, catat. Mari kita mulai dari analoginya dulu, biar kalian sama gue satu frekuensi. Ibarat pabrik, karena bahan bakunya mahal, mau nggak mau pabrik naikin harga jualnya. Jadi ketika sampai di warung atau pengecer, ya mereka harus menyesuaikan harganya untuk dijual lagi ke pembeli. Nah, sama kayak di asuransi, karena terjadi inflasi pada biaya medis, penyesuaian biaya atau repricing ini datangnya dari reasuransi. Lalu ketika sampai di perusahaan asuransi pun juga harus menyesuaikan harganya untuk ditawarkan kepada nasabah. Nah, yang jadi pembeda di sini nih, surat penawaran yang dikirimkan ini bentuknya sangat personal. Perusahaan akan melihat dari profil risiko masing-masing nasabahnya, sehingga nggak semuanya harus naik drastis. Ayo, tapi dari dulu yang ini masih sama-sama aja loh harganya, masih 1.000 juga. Nah, kalau produk konsumsi emang gitu ya teman-teman. Mereka lebih milih potong value-nya daripada naikin harganya. Coba, kalau sekarang sama yang dulu banyakan mana isinya? Kayaknya Makin kecil sih, makin kesini. kebayang nggak kalau ini diterapin di perusahaan asuransi? Atau ya bisa aja di-cut, tapi kayak BPJS ya, tanpa kelas. Jadi satu kamar bisa berempat sampai berenam. Nah, itu baru kamar. Bisa jadi sering berjalan waktu, manfaatnya yang di-cut. Oke, analoginya udah. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang paling banyak kalian tanyain. Katanya premi unit link tuh flat, kok sekarang naik? Nih, dengerin ya. Jadi, dalam menentukan premi, semua perusahaan asuransi itu punya perhitungan seperti yang di kurva ini nih. Yang garis vertikal ini adalah premi, yang garis horizontal ini adalah usia. Di dalam asuransi ada yang namanya cost of insurance, atau kita singkat COI. Dia ini akan selalu naik seiring bertambahnya usia. Nah, hal ini bisa jadi masalah ketika di usia pensiun nanti. Karena seiring berjalannya waktu, COI-nya ini akan semakin tinggi. Sedangkan penghasilannya udah nggak kayak dulu waktu dia masih kerja. Penghasilannya cenderung menurun, bahkan tidak ada. Berangkat dari sinilah seorang aktuari yang merancang suatu solusi mitigasi resiko yang disebut asuransi unit link. Goalnya adalah untuk tetap bisa punya premi yang flat sampai nanti di usia tua. Unit link ini dari awal dia memang preminya sedikit lebih mahal dibandingkan yang tradisional. Preminya dibuat lebih tinggi daripada biaya asuransinya biar selisihnya ini bisa digunakan untuk investasi. Eits, tapi ingat ya, investasi dalam asuransi itu tujuannya bukan untuk cari untung atau cuan, melainkan untuk mengcover selisih biaya asuransi di kemudian hari. Jadi pas di umur kalian pensiun, let's say 55 tahun, nantinya kalian tetap bisa membayar sejumlah premi yang sudah disepakati di awal dan tidak membayar biaya asuransi yang menjadi sangat tinggi tersebut. Nah, masalahnya adalah perhitungan ini semuanya dihitung dengan asumsi inflasinya normal. Sedangkan sejak 2019 lalu, karena pandemi COVID-19 sampai 2022 kemarin, total inflasi hingga saat ini tercatat sebesar 48%. Jadi udah jelas ya, ini bukanlah inflasi yang normal. Kurva yang tadinya landai seperti ini berubah menjadi tajam seperti ini. Sehingga di sini ada selisih nih yang gak sesuai dengan goal atau rencana awal kita, yaitu punya premi flat sampai nanti di usia tua. Terus gimana yo? Biar kita bisa tetap back on track ke goal atau rencana awal kita. Oke, solusinya ya repricing, menyesuaikan premi lama kita dengan kondisi saat ini. Premi akan kembali flat nantinya, hanya saja dengan biaya yang lebih tinggi dari sebelumnya. Tujuannya ya sama kayak yang tadi, biar ada selisih untuk diinvestasikan, sehingga bisa mengcover kelebihan biaya di kemudian hari. Jadi, goal atau rencana awal kita untuk punya premi yang flat sampai tua nanti tetap bisa tercapai. Oh oke, paham sekarang. Tapi kan ini polis ya, emang bisa berubah sepihak itu? Nah, ini juga banyak yang salah paham nih. Perusahaan tuh nggak bisa merubah keputusan sepihak gitu aja. Perusahaan itu mengirimkan surat penawaran yang isinya adalah saran penyesuaian. Jadi, hanya akan naik ketika nasabah menyetujui untuk repricing. Kok jadi lebih gede? Iya, barusan aku salah upgrade, lebih worth it ternyata. Lebih worth it? Gimana cara upgrade-nya? Klik aja link di bio. Bio. Link di bio.